So I don't have to stay away. What is remaining? Hits Recap Radio, stay close to you. Masih barengan sama Lani di hit sorenya. Dan sesuai dengan janjinya Lani, kalau misalkan hari ini kita bakal dikasih yang seger-seger dulu kali ya, dari jam 4 sampai dengan jam 5 nanti. Kira-kira Lani bakal ngobrol sama siapa? Kalau misalkan kamu udah ceki Instagramnya kita di @hitsrecap_radio. Sekarang udah ada yang seru barengan sama Lani, fresh banget di sini. Ada siapa di sini? Siapa ayo? Ada Besta Blue. Iya. Kids di sini sudah menemani Lani. Bagaimana kabarnya? Baik, sangat baik sekali. Sangat baik Iya. sekali. Orang Bandung tinggalnya di Cimahi, Betul. iya kan? Ngerasain sepanas apa sih hari ini kira-kira? Nggak panas sih, kalau di sini dingin ya. Dingin ya? Tadi kalau di luar sih panas sih. Luar biasa ya hari Panas ini. banget. Oke deh, karena orang Bandung jadi pastinya udah paham banget lah ya untuk rutenya ke Hits Unicom Radio, dan akhirnya sampai di sini dengan fresh, dengan membawakan single-single yang enak dan termasuknya juga album di dalamnya ya kan. Nah hari ini sebelum kita ngebahas albumnya dari Besta sendiri, Lani panggilnya Besta aja. Iya, bisa aja. Besta aja, oke. Boleh tahu nggak sih, kenalin diri dulu dong sama Sobat Hits, mungkin mulai dari awal karya bermusik tuh kira-kira doyan nyanyi dari umur berapa gitu lah. Sebenarnya kalau doyan nyanyi itu dari kecil juga udah doyan nyanyi ya. Udah ikutan apa sih, lomba-lomba gitu, 17-an segala Iya. macem gitu lah. Ya kayak gitu aja. Pokoknya doyan nyanyi dari kecil gitu. Oke. Terus kalau misalkan sekarang sampai akhirnya bisa bikin album gitu ya, terus single-single lagu yang bisa dinikmatin sama Sobat Hits di sini, gimana sih perjalanan karirnya seorang Besta Blue ini? Sebenarnya kalau lagu-lagu yang aku bikin di album ini itu aku tulis itu udah lama banget. Udah di zaman aku waktu SMA gitu. Oke. Nah, di zaman aku SMA aku udah nulis-nulis lagu gitu kan. Cuma karena dulu itu nggak terlalu gimana gitu. Jadi aku kalau nulis lagu ya udah deh, nggak ada kepikiran untuk dibikin album, untuk rekaman, untuk apapun nggak ada. Oke. Cuma pas sekarang ini kebetulan gimana ya? Gimana ya? ada donaturnya. Oke. Ada donaturnya. Jadi ya bisa lah album ini terbentuk gitu. Ya, kayak entah apa yang merasukiku gitu ya. Betul. Dan sampai akhirnya lagu-lagu yang udah ditulis dari SMA Iya. itu jadilah album sekarang. Sebenarnya nggak kebayang, Oke. tidak terbayang sedikit pun sama aku gitu. Lagu-lagu yang udah aku tulis itu bisa jadi album, tapi ya lucky me. Iya bener ya. Akhirnya gitu ya, Akhirnya, setelah ya. sekian lama gitu loh, karya-karyanya dari seorang Besta ini udah ditulis, dan sekarang ya udahlah jadi album lah sekarang Iya, gitu ya. Kalau misalkan Lani penasaran nih, dari dulu Besta sendiri lebih seneng nyanyinya di mana sih gitu, atau pernah ikutan ajang pencarian bakat kah, atau kayak Aku pernah ikutan nge-band apa-apa? Aku pernah ikutan Indonesian Idol. Oke. Itu berapa tahun yang lalu ya? I think 5 tahun yang lalu mungkin. 2015 barengan sama Iya. siapa ya? 2015. Pas yang menang itu siapa aku lupa. Sebelum Judika itu sih enggak. Mawar. Itu Afi ya? Oh iya. Ya itulah pokoknya sekitar Iya, segitu pas aku SMA aja. Oh, oke. Ya cuma aku pas di apa namanya? Babak babak ya, berapa ya. mungkin aku itu babak pertama masuk, babak kedua masuk, babak ketiganya Oh iya, gugur aja ya. Gugur. Mending ini ya, mending jalan sendiri aja betul. lah ya gitu. Mungkin Oke. emang bukan rezeki. Iya betul. Rezekinya sekarang di sini gitu ya, Sobat Hits udah dapetin album-album. Dan kalau boleh tahu nih ya, albumnya itu namanya adalah Mind Capture. Oke deh, nanti kita bakal bahas dulu ya album Mind Capture ini, kira-kira dari lagu-lagunya sendiri akan seperti apa gitu ya, kita bakal bahas selanjutnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu salah satu single terbarunya dari Besta Blue, judulnya adalah Sepi Sendiri, only on Hits Recap Radio. 103.9 Hits Recap Radio, stay close to you. Masih barengan sama Lani dan juga Besta di sini. Yes. Kita udah ready banget ya untuk menyegarkan sore harinya kamu Sobat Hits, biar nggak terlalu kaku kali ya. Kayak kanebo kering panas banget. Aku pengen es campur, boleh nggak sih? Yang ngedenger ya tolong beliin gitu.
hari ini panas banget. Jadi ya udahlah, kita akan ngebahas yang seger-seger dulu. Salah satunya adalah album dari seorang Besta Bloom. Nah, di sini yang bikin Lani penasaran sih sebenarnya dari single yang tadi baru kita play ya, yang Sepi Sendiri. Boleh diceritain dulu nggak sih kira-kira single Sepi Sendiri ini tuh tentang apa? Terus kayak genrenya tuh apa? Genrenya pasti semua tahu ya, pop ya. Dan kalau tadi apa sih pertanyaannya? Yang Sepi Sendiri ini tuh menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang sebenarnya ini pengalaman pribadi, true story ya kalau dibilang gitu. Jadi ada dua insan, cie. Iya. Terlalu gimana ya? Nggak apa-apa. Dua apa ya, manusia, ya kan? Iya kan? Dua insan yang saling mencintai, cuma dalam percintaannya tuh ada hambatan gitu. Oke. Ada hambatan yang bikin mereka tuh nggak bisa bebas dalam ngejalanin hubungannya. Padahal mereka saling cinta gitu. Oke. Oh, oke. Dan ini adalah pengalaman sendiri gitu lah ya. Iya. Dan rasanya setelah single yang sudah dirilis ini tuh gimana sih perasaannya? Ini pengalaman gue, terus akhirnya gue bisa ngerasain karya gue tuh didengar sama orang-orang gitu. Iya, perasaannya gimana ya? Perasaannya plong aja gitu. Oke. Plong, kayak gue curhat sama lo gitu, dan ini bisa didengar sama semua orang gitu. Iya. Jadi kayak gue curhat sama semua orang gitu. Oke. Gak cuma sama satu orang kan. Biasanya kalau curhat sama satu orang, Iya, tapi kan ini curhat ke seluruh pendengar gitu. Iya, benar ya. Bisa mencurahkan isi hati lah ya. Betul. Gitu, dari kesedihan gitu Yes. kan, atau apapun itu di Iya, dalamnya. betul. Nah, kalau misalkan Lani pengen tahu nih, sama Sobat Hits juga mungkin penasaran ya sama albumnya yang Main Capture ini. Kira-kira ada lagu apa aja sih di dalamnya? Pokoknya 90% lagu di dalam album aku ini true story semua. Oke. Cuma 10% ya kayaknya yang agak sedikit itu kayaknya cuma majas-majas aja kayaknya 10%-nya. Jadi kayak 100% ya udah emang true story aja gitu ya. Betul. Oke. Ada lagu apa aja tuh judul-judulnya? Tadi yang pertama adalah Sepi Sendiri. Coba diurutin dari awal. Aku pertama ngeluarin single itu Cowok Kere Udah Gak Jaman. Cuma itu kesalahan gue kali ya, karena aku rilis album di saat COVID. Oke. Mungkin karena udah nggak sabar gitu. Iya. Ya cuma tapi nggak apa-apa lah. Gemes aja gitu kan. Cowok Kere Udah Gak Jaman, terus Sepi Sendiri, dan yang untuk ke 8 single yang lainnya belum. Oke. Nanti. Ditunggu lah ya Yeah, pokoknya. soon. Soon aja ya, pokoknya nanti tiba-tiba ada updatean, ada yang baru nih gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan Lani penasaran ya, dari genre-genrenya sendiri semuanya adalah pop atau ada yang beda dari album Main Capture ini? Karena sebenarnya keseluruhannya pop sih. Karena aransemen lagu, arranger lagu aku ini dia lebih ke pop. Oke. Gitu, arranger yang bikin musik lagu aku ini lebih ke pop gitu. Sebenarnya aku itu bikin lagu, misalkan aku bikin lagu A, aku pengennya lagu ini seperti rock atau apa, tapi mungkin kata arranger aku, oh ini enggak. Kalau satu artis itu mungkin harus punya genre masing-masing gitu. Iya benar. Ya, jadi harus ada kayak identiknya nih, gue tuh kayak nah gimana itu. sih? Sebenarnya kalau dari aku masih belum menemukan jati dirinya. Oke, jadi masih explore aja kali ya. Yes. Mungkin siapa tahu kedepannya kan tiba-tiba jadi apa rock gitu kan? Iya, Who betul. knows gitu ya Iya, kan? who knows. Oke. Nah, kalau misalkan Lani kepo ya sama Sobat Hits juga, kira-kira influence terbesarnya dari Besta sendiri itu siapa sih? Influence dalam menciptakan lagu atau dalam menulis lagu atau dalam Dari bermusik deh, kalau bermusik. gitu dari overall lah gitu. overall, No Doubt sama Muse. Oke. Ya, kalau dari Indonesia ini kira-kira ada nggak? Indonesia nggak ada. sorry bukan aku ngeiniin musisi Indonesia ini, cuma karena dari dulu aku emang senangnya sama musik-musik
seperti itu ya, maksudnya No Doubt, Muse. Jadi aku tuh termasuk musisi yang idealis. Oke. Gitu. Tapi overall sih aku suka banget sama musik, apapun musik itu kalau as long dia enak buat didengar, aku suka. Oke. Cuma aku lebih ke apa ya? Susah dijelaskan sih. Aku sukanya Muse, No Doubt. Jadi itu idealisme aku udah, tuh. emang kalau udah suka sama satu, ya udah sama itu aja Iya, kali betul. ya. Iya. Oke deh kalau gitu ya. Ini mohon didengarkan lebih baik gitu ya. Didengarkan dengan saksama gitu, bahwa kalau misalkan emang udah suka sama satu, ya udah sama itu aja. Gitu ya. Oke, kalau misalkan dari dulu sempat ngeband gak nih? Banyak banget band yang udah aku ini ya. Pertama aku itu ngeband waktu zaman SMP. Oke. SMP itu harusnya aku sekolah, tapi aku tuh ngebandel-bandel gitu, ngebandel-bandel ngeband sampai ada papa aku tuh ngelarang aku ngeband, sampai papa aku tuh ngebakar apa? Dulu tuh ada apa namanya? Yang namanya itu Binder. list-list lagu itu kan, lirik-lirik lagu di dalam buku tuh apa itu kan, sampai dibakar sama papa aku karena papa aku tuh nggak ngizinin aku ngeband. Oke, lo sekolah dong gitu ya gitu. Oke. Dan pada akhirnya papa aku ya mungkin udah capek juga ya, nggak didengar ya udah ya, terserah lo lah gitu kan. Ya udah akhirnya aku ngeband dari SMP, SMA. Akhirnya udah gitu ada yang ngajakin long trip juga. Udah ada yang ngajakin long trip. Akhirnya cafe to cafe, wedding to wedding, gathering, semuanya udah diiniin sama aku. Gitu. Udahlah ya gitu pokoknya. Udahlah ya. Seseru itu loh Sobat Kids ya, bahwa berkarya itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu ya, ada up and down-nya. Oke, abis itu nanti kita bakal bahas lagi, tetap di Hits Recap Radio. Maksudnya lagu yang ini konsepnya yang menggambarkan ya, maksudnya zaman sekarang itu cowok itu kan gue sebagai cewek gitu kan, cowok kere ngerti kan kere? Iya ngerti. Zaman nggak sih banget gitu ya, sama stroke nah itu dan tagihan gitu. Maksudnya udah nggak zaman banget loh. Maksudnya aku tuh sebenarnya aku nulis lagu ini untuk mengingatkan para cowok-cowok kalau lu pengen sama cewek impian lo gitu, lo jangan modal sayang, I love you, bla 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 doang, itu nggak bisa. Iya betul ya, karena cewek-cewek zaman sekarang itu adalah realistis. Yes kan? Ya itu betul. Iya. Bener ya. Kita sama-sama cewek kan. Betul. Iya. Sama perasaan. Jadi ngerti kan lah. Ngerti dong. Ngerti banget. Nggak usah dijelasin pun ngerti gitu. Dan cowok-cowok nih kalau yang lo ngedengerin, lo ngerti lah ya. Iya gitu, maksudnya kayak lo pengen dapetin cewek cantik gitu ya sesuai dengan impian lo, ya udah lo modalin lo untuk skincare-nya. Ya, sesimpel itu ya, guys. Sesimpel itu aja. Iya, contohnya kan. Kalau misalkan pengen berjuang dari awal, ya udah gitu. Ya udah, bismillah aja gitu ya. Oke, kalau video klipnya sendiri itu kayak gimana? Video klipnya ini konsepnya green screen ya. Oke. Green screen, dan kebetulan waktu itu karena bukan terburu-buru apa ya, kita ini video klip aku pertama. Jadi aku tuh nggak ada persiapan apapun yang kayak bikin apa namanya? Jalan cerita. Ya jalan cerita, dan aku kasih ke kreatornya. Dan oke, that's it. Setelah itu di lokasi maksudnya nggak ada yang persiapan seperti apa, jadi ya tapi I like sih, aku suka banget sama hasil videonya. Dan suka banget gitu. Iya udah lah ya, bisa dikepoin juga, boleh dong dikasih tahu Sobat Kids kira-kira di YouTube-nya apa nih, biar langsung kalau misalkan Sobat Kids pengen kepo seputar video klipnya, ada di YouTube-nya apa? Boleh, di YouTube-nya Big Record Asia. Oke, bisa langsung dicek di situ ya Sobat Kids. Iya, ya. di best cowok kere udah nggak zaman gitu aja. Oke, ya. Siap, kalau gitu nanti kita bakal balik lagi nih Sobat Kids, ngebahas kira-kira siapa ya yang berada di balik layar untuk mewujudkan impian seorang Besta Bloom gitu ya. Betul. Akhirnya mewujudkan si albumnya ini. Tetap di Hits Recap Radio. Hits Recap Radio, stay close to you. Masih barengan sama Lani di Hits Sore, masih barengan sama Besta Bloom juga di sini.
kita masih kepo-kepo nih seputar video klipnya juga ya. Katanya modelnya spesial ya? Video klip yang mana nih? Dua-duanya? Dua-duanya modelnya itu, yang awal itu modelnya spesial. Karena dia temen aku, Ricky Cuaca ya. Oke. Bisa dilihat ya, sekali lagi tinggal cari aja. Judulnya adalah Cowok Kere Udah Nggak Zaman. Ya kan. Terus kalau misalkan tadi tuh Lani sempat penasaran ya, di balik semuanya mulai dari yang lagu-lagu yang ditulis terus kayak masteringnya gitu ya, kira-kira berapa lama sih sampai akhirnya yaudahlah kita terbitkan saja album ini? Dari mastering. Jadi pertama itu aku bikin satu single sebenarnya ciptaan ini orang. Oke, siapa boleh di-up nggak? Atau perlu aku nyalain mic-nya? Nggak usah. Aku sebenarnya aku dari 10 lagu aku ini, 2 ini ciptaan dia. Oke. Dan yang single yang pertama aku up itu lagunya dia. Siapa dia tuh? Dia Arif Wiguna. Ada di sini ya. Iya, Arif Wiguna. Iya, dulu itu janda apa namanya ya? Janda anak dua. Pertama itu. Cuma itu tuh sebenarnya iseng-iseng gitu kan. Udah iseng-iseng gitu, aku akhirnya pengen cari arranger yang benar-benar bisa gimana gitu. Akhirnya aku nemuin arranger yang nge-crop sama aku istilahnya gitu kan, nge-crop sama aku, dan akhirnya aku mutusin buat kenapa sih aku ini kan banyak lagu gitu, banyak lagu istilahnya tabungan lagu gitu kan. Kenapa sih nggak di rilis garap aja semua gitu kan. Akhirnya aku kasih semua ke dia, digarap sama dia semua, dan aku berinisiatif untuk jadiin itu satu album. Itu namanya ada Gin Genetic Studio. Iya. Oke. Terus siapa lagi nih kira-kira, ada musisi lain nggak sih kira-kira yang ngebantu untuk menggarap? Dan di single kedua ini kebetulan aku duet sama Rudy Kafein. Iya. Sebenarnya aku dulu itu pengen punya satu album yang setidaknya aku dalam satu album ini pengen ada duet gitu. Dan dari Genetic Studio ini yang arranger lagu aku mereferensikan untuk duetnya sama Rudy gitu. Gitu. Jadi, Rudy Kafein. Akhirnya lah terbentuk lah yang sepi sendiri ini yang featuring sama Rudy Kafein. Iya, yang sepi sendiri. Sip. Kalau gitu mungkin untuk next ke depannya nih kira-kira lagu yang ditunggu-tunggu sama Sobat Hits ataupun para pendengarnya, ada sebutan namanya nggak nih untuk para pendengarnya? Belum bisa apa ya, belum ada. Belum kepikiran sih. Iya adalah ya, pokoknya yang kepo nih kira-kira ke depannya akan merilis lagu yang seperti apa sih, bocorannya ada nggak kira-kira? Abis lagu ya. Aku kebetulan lagi ada mau proses penggarapan untuk single ketiga, yang judulnya Scream of My Soul. Jadi kebetulan lagu ini tuh terinspirasi dari Muse. Sebenarnya aku pengen dulu itu single pertama aku tuh sebenarnya pengennya lagu ini gitu. Cuma kata banyak orang yang bilang kalau lagu yang liriknya Inggris tuh nggak akan laku atau bla 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 gitu ya. Oke lah gitu. Nurut aja dulu lah. Nurut aja dulu. Tapi ini sekarang aku pengen di single aku yang ketiga ini aku pengen ikutin kata hati aku. Inilah idealisme aku. Gitu. Baiklah ya, nanti makanya soon secepatnya ya kan. Semoga sukses aja ke depannya. Thank you. Ditunggu banget untuk single-single selanjutnya ya, di sini lagi di Hits Unika Radio. So, kalau gitu sekarang langsung aja ya untuk Besa Bloom akan live music nih Sobat Hits di Hits Unika Radio. Mau bawain lagu apa? Kayaknya single yang pertama aja ya. Soalnya belum ini ya. Jadi single pertama aku Cowok Kere Udah Nggak Zaman. Boleh kalau gitu. Sukses terus untuk Besa Bloom, sekali lagi tepuk tangan. Yang sukses juga buat Hits Unicom. Terima kasih. So, kalau gitu langsung aja kita dengerin dan kita nikmatin bareng-bareng Sobat Hits. Ini dia Besa Bloom. Aku tak mau bila kau tak mampu
wanita yang banyak maunya, mau beli ini dan ku mau beli itu, tebelin dulu dompetmu. Kalau kamu sudah punya doku, bolehlah kamu datang padaku. Ajaklah aku pergi dengan modal materi, buatlah aku happy. Jemput aku pakai mobil Mercy, ayo kita shopping sana sini. Gak usah hitungan kalau kamu memang mapan, cowok kere udah gak zaman. Ya buat cowok-cowok ya, gak usah kere ya. Sekarang itu cewek itu pengennya dimanja. Aku wanita yang banyak maunya, aku mau holiday ke Bali, ke luar negeri, menikmati duniawi. Kalau kamu sudah punya doku, bolehlah kamu datang padaku. Ajaklah aku pergi dengan modal materi, buatlah aku happy. Jemput aku pakai jet pribadi, ayo kita terbang sana sini. Gak usah hitungan kalau kamu memang mapan, cowok kere udah gak zaman. Gak usah hitungan kalau kamu memang mapan, cowok kere udah gak zaman. Gak usah hitungan kalau kamu memang mapan, cowok kere udah gak zaman. Gak zaman. Serak. Oh, mana sorak? Serak. Kita lift dulu ya. Bentar ya, iklan dulu. Buat sobat kids yang daftar kuliah ke universitas terbaik di Indonesia tapi nggak mau keluar rumah karena COVID-19, tenang aja, kamu bisa langsung daftar online ke Unicom. 15 universitas swasta terbaik di Indonesia 2020 cukup dengan ketik pmb.unicom.ac.id, lalu klik beres deh, karena Universitas Komputer Indonesia lagi buka pendaftaran mahasiswa baru 2020-2021 gelombang ketiga secara online untuk program magister, sarjana, dan juga diploma pada 7 fakultas yang ada di Unicom, yaitu adalah Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Desain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, dan juga Fakultas Pasca Sarjana. Jadi, kamu bisa pilih berbagai macam program studi yang kamu minati yang ada di 7 fakultas cukup dengan isi data diri secara online. Intinya, cukup lakuin itu semua di rumah aja. Biaya pendaftarannya langsung kamu transfer ke rekening BNI. Jadi ayo sobat hits, kuliah di kampus juara Unicom, 15 universitas swasta terbaik di Indonesia tahun 2020. Yeay, kita foto dulu. Yes. Foto dulu. Oke guys, aku udah punya. Ribut.